mereka yang menyimpan harta di surga adalah orang-orang terkaya di bumi. Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Turunlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami dalam kami membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri ke-721 ini, Sabtu pagi 30 Mei 2020, bacaan kita terambil dari Amos 6 ayat 6 sampai dengan 9. Saya memberi judul renungan ini menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 6. Saya bacakan buat saudara-saudara. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Bacaan kita pagi ini berupa teguran Tuhan yang ditujukan kepada para pemimpin umat. Ayat 6, nas yang tadi kita baca, mencatat para pemimpin umat yang beroleh kesempatan istimewa menikmati hal-hal terbaik. Di tengah-tengah pandemi penyakit ini seharusnya para pemimpin yang pertama-tama prihatin. Tapi justru mereka larut dalam kehidupan gemerlap dan menganggap kekelaman dari Allah itu jauh dari mereka. Sementara ayat 8 dan 9 menegaskan untuk semua yang mereka lakukan, Tuhan bersumpah demi dirinya untuk menghukum juga memusnahkan bangsa itu, bangsa Israel. Dan tindakan penghukuman Tuhan untuk bangsa Israel menjadi peringatan keras bagi kita. Seringkali kita merasa kuat dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Bahkan kita menutup mata terhadap berbagai krisis atau bencana yang terjadi di sekitar kita. Kita sering bersyukur karena tidak mengalami bencana, tetapi bersikap masa bodoh terhadap orang lain yang mengalami bencana. Berbagai bencana atau peristiwa pasti mempunyai hikmat tersendiri yang dapat memberi petunjuk atau tuntunan bagi langkah hidup kita mengantisipasinya. Walaupun kita memiliki kuasa sebagai pemimpin umat dan kekuatan, mungkin harta dan kekayaan, kita tidak boleh menggantungkan hidup kita pada hal-hal itu. Simak syair pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 ini. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Jangan di mana hartamu, di situ hatimu berada. Harta dan kedudukan tidak lebih sekedar alat agar kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Saudara-saudara terkasih, Alkisah pada tahun 1997, Steve Wynn, seorang kolektor lukisan, membeli lukisan karya Pablo Picasso, seorang maestro pelukis terkenal, pelukis hebat di zamannya. Pablo Picasso. Lukisan itu senilai 47 juta dolar. Stephen beli itu di balai lelang Christie. 47 juta US dollar. Belum sampai 10 tahun ia bisa menjualnya kepada orang lain seharga 139 juta dolar US dollar, 3 kali lipat, alias untung 200%. Transaksi itu bakal masuk rekor penjualan barang seni termahal di dunia. Sayangnya,
Saat lelang terjadi, Win berdiri di dekat lukisan itu dan tanpa sengaja menyenggolnya dengan sikutnya. Lukisan itu jatuh lalu robek sepanjang 15 cm, tepat di tengah-tengah lukisan itu. Batal sudah rekor penjualan termahal itu. Dalam sekejap 139 juta US dollar yang setara 1,6 triliun rupiah menguap dari mata Steve Wynn. Saudara-saudara, betapa fana harta kekayaan. Ia bisa menguap dalam sekejap. Jika seseorang mengandalkan harta sebagai jaminan masa depan, ia akan menangis dan meratap. Mengapa? Karena kekayaan bisa tiba-tiba saja meninggalkannya. Rapuh kekayaan itu, fana. Kalaupun seumur hidup harta bisa terjaga, saat mati ia tak dapat dibawa pergi. Kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas bagaimana cara kita mendapatkan dan mengelola harta di bumi. Menjadi kaya tidak masalah, namun jangan jadikan harta segala-galanya, sehingga kita rela menindas sesama, menipu, atau berkelahi dengan saudara sendiri demi mendapatkan harta. Sebaliknya, jadikanlah harta sebagai alat berkat, alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan baik-baik pagi ini. Tuhan tidak menentang kekayaan. Dia hanya minta agar kita dengan kekayaan kita menjadi berkat bagi sesama. Saya ulangi, ingat pesan pagi ini. Tuhan tidak menentang kekayaan. Dia hanya minta agar kekayaan kita menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama melalui apa yang kami miliki. Kami hendak melalui hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sertai langkah kami, sertai seluruh kehidupan kami di hari ini, sampai pada malam hari istirahat kami. Dengar dan sauti doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.